Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Air kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada, merefleksikan pelayanan di bumi Borneo sampai hari ini, menuju tahun ke-10, ada satu hal yang selalu tak pernah selesai dipikirkan. Di tanah timur, tempat kelahiran saya, selalu kesulitan air. Sementara di tanah Borneo, saya dipaksa untuk bisa berjalan di atas air. Refleksi ini bukan tentang ketimpangan keadaan, melainkan tentang kekaguman. Air sungai yang harus kuterjang dan kususuri, saya ibaratkan air kehidupan. Melalui air ini, masyarakat pedalaman bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ke ladang, ke kota, dan juga untuk menempuh pendidikan. Sebagai misionaris, saya bisa masuk ke pedalaman-pedalaman karena ada air. Walau terkadang mengeluh karena terendam air banjir, namun setelah air itu beranjak pergi, ia meninggalkan humus tanah sebagai tanda terima kasih dan permohonan maaf karena telah menumpang beberapa malam di pastoran. Air Kalimantan bagi saya adalah air kehidupan. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang air kehidupan. Yehezekiel mendapat penglihatan tentang air kehidupan yang berada di dalam bait suci.
dan bait suci adalah sumbernya. Dari situ air itu mengalir ke berbagai arah, dan kemanapun air itu mengalir selalu ada kehidupan. Pohon-pohon yang tumbuh karena air itu menghasilkan buah untuk dimakan dan daunnya untuk obat-obatan. Bait suci adalah lambang kerajaan Allah, tempat Allah berdiam, dan dari situlah mengalir kehidupan bagi manusia dan alam ciptaan. Gereja sebagai bait Allah, hati manusia sebagai bait Allah harus memiliki air kehidupan tersebut, agar kemanapun gereja bermisi dan kemanapun orang-orang yang percaya kepada Kristus diutus, selalu membawa kehidupan. Pada hari ini Injil Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah air kehidupan itu sendiri. Ketika seorang yang sudah 30 tahun lumpuh terbaring di pinggir kolam Bethesda ingin mendapat kesembuhan dari kolam tersebut, Yesus memberikan kesembuhan kepadanya tanpa harus menenggelamkan dirinya di dalam kolam tersebut. Hanya berdasarkan sabdanya, orang lumpuh itu mengangkat tilamnya dan pergi. Peristiwa ini mengarahkan pandangan hidup kita kepada Yesus, bahwa Dia sesungguhnya adalah air kehidupan. Kemanapun Ia pergi, Ia selalu membawa kehidupan bagi yang sakit, yang mati, yang meninggal, kesembuhan bagi yang sakit, kekenyangan bagi yang lapar, dan juga keringanan bagi yang berbeban berat. Air baptis yang kita terima adalah simbol bagi kita bahwa kita telah berjumpa dengan air kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Di dalam Dia kita menerima dan mengalami kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, Anda dan saya memiliki pengalaman yang berbeda soal Yesus sebagai air kehidupan. Walaupun refleksi dangkal saya mengatakan bahwa air Borneo adalah air kehidupan, namun saya sadar bahwa Yesus adalah air kehidupan yang telah menghantar saya dengan selamat keluar masuk pedalaman dengan menerjang dahsyatnya gelombang air yang ada di Sungai Katingan dan Sungai Seruyan. Yesus pun telah membawamu keluar dari dosa dan kelemahan, dari berbagai bahaya mematikan dan berbagai pengalaman keterasingan dan kekecewaan serta penyakit. Dialah air kehidupan kita. Semoga kita sebagai gereja menyadari bahwa diri kita adalah bait suci yang harus mengalirkan kehidupan di dunia sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.